Tapi ini juga merupakan pilihan yang sulit, bukan karena profesionalitas, tapi antara hati dan hutang. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam beraktivitas. Pas aku buka Netflix, drama yang selalu direkomendasikan itu Was It Love. Terus di situ aku coba nonton episode 1. Dan wow, siapa sangka aku sudah sampai episode 10 dan tadi barusan aku nonton episode 11. Drama ini mengisahkan tentang cerita yang rumit yang belum terselesaikan hingga 14 tahun. Gila, 14 tahun. Selama 10 episode yang lalu, aku bertanya-tanya siapa sebenarnya ayah dari seorang remaja cute ini. Dan akhirnya di episode ini semuanya terungkap. Dari awal episode aku udah berpikir kalau ayah dari Hani ini sebenarnya emang si Odeo. Soalnya yang pertama, mereka itu yang paling dekat. Yang kedua, ketika Do bertanya apakah aku merupakan ayah dari Hani, Haejong tidak langsung membantah seperti dia membantah Ryujin sebelumnya. Dan justru Haejong membiarkan ibunya melempari Do dengan kantong sampah. Itu kayak disitu kelihatan banget rasa sakit dari seorang ibu, rasa sakit dari ibunya Haejong. Dan ternyata benar kalau Odeo adalah ayahnya Hani. Overall yang menarik dari episode ini, suasananya emang kelabu. Mungkin karena emang membahas soal masa lalu dan nggak memaksakan untuk menyisipkan terlalu banyak hal-hal lucu sehingga penonton bisa terbawa dengan suasana yang diceritakan dalam drama ini. Ya kayak aku juga terbawa, terharu, dan termarah. Maksudnya aku juga ikutan marah soalnya di sini selain semuanya terjadi karena kesalahpahaman, ternyata di sini si Ryujin juga melakukan satu kecurangan. Dia melakukan kecurangan dengan cara menghapus pesan terakhir dari Haejong. Padahal itu merupakan penentu mereka akan melanjutkan atau akan berputar jauh atau akan menempuh jalan hidup mereka masing-masing. Kalau menurut aku sebenarnya ini semua nggak sepenuhnya salah Do atau salahnya si Ryujin. Salah satunya juga karena sifatnya si Haejong yang nggak mau berbicara secara terbuka, nggak mau mendengarkan, terus sifatnya cenderung suka menyimpan masalahnya sendiri. Sebenarnya aku maklum juga sih, siapa yang nggak bakalan tertekan kalau diposisikan di keadaan yang seperti itu. Sini melihat keadaan hubungan antara Do dan Haejong yang mulai renggang, mulai terguncang, mulai kayak ada celah, maka si pendekar-pendekar lain juga berusaha untuk mendekati Haejong. Salah satunya adalah wali kelasnya si Hani. Oh my god, dia terlalu perhatian banget. Emang iya, wali kelas di dunia nyata itu seperhatian itu? Kayaknya enggak deh. Lain lagi ceritanya sama si investor penagih hutang satu ini. Mereka kan secara nggak sengaja bertemu karena terlilit hutang perusahaan. Terus jatuhnya ujung-ujung dia terpaksa harus menjaga si Haejong karena Haejong memiliki wajah yang sama dengan orang yang katanya nggak sempat dia jaga dan akhirnya meninggal karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. BTW sebenarnya ini bagian yang sedih karena ini merupakan pembicaraan dari hati ke hati antara ibunya Haejong dengan Do. Ketika Do mengaku kesalahannya dan ibunya juga justru gimana pun tetap masih ada rasa marah karena hal berat yang dialami oleh Haejong dan Hani selama ini. Namun di sini aku jadi salfok dengan ibu ini. Ya kak sih, soalnya sebelumnya kan aku nonton juga drama It's Okay to Not Be Okay. Terus dia juga jadi ibunya si Namyuri. Dalam satu waktu yang sama, dalam waktu yang cukup berdekatan, dia udah dapat banyak proyek menjadi ibu-ibu di segala drakor. Pokoknya siapapun anaknya yang udah gede, pasti dia adalah ibunya. Anyway, setelah pembicaraan yang panjang antara mereka berdua, aku melihat di sini keduanya, baik Haejong maupun Odeo, merasakan penderitaan yang sama. Emang sih, penderitaan yang dirasakan oleh Haejong selama ini itu memang berat banget. Namun di sini ketika akhirnya Do mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kalau dia sebenarnya adalah seorang ayahnya Hani, di sini Do depresi banget. Kelihatan banget kalau dia tertekan dengan semua yang terjadi. Ketika orang yang dia sayang banget, dia suka banget, yang tiba-tiba menghilang, yang bahkan membuat dia menjadi sebenci itu sampai dia menjadikan ceritanya itu dalam sebuah novel yang menjadi bestseller. Ternyata kenyataannya seperti itu. Gila, dia depresi banget. Bahkan dia sampai mengacau di toko buku. Dia merobek semua buku-buku yang merupakan kisah antara dia dengan Haejong, dan di situ hati aku juga ikut tercabik-cabik ketika dia merobek buku itu. Gila, aku merasakan cinta yang tulus banget dari Odeo.
Sebenarnya episode ini merupakan sebuah episode klarifikasi yang membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi di 14 tahun yang lalu. Entah itu kesalahpahaman, atau itu kecurangan, atau itu kedendaman, atau itu keapapunan. Pokoknya di sini aku juga belajar, inilah kenapa laki-laki nggak boleh terlalu sebaik itu dan terlalu sehati malaikat itu kepada semua orang, apalagi kepada cewek-cewek. Gila, itu pasti membuat mereka akan menyalahartikan itu. Dan setelah semua yang terjadi, apakah film yang sementara mereka rencanakan itu akan tetap jalan? Berat sih sebenarnya, tapi ini juga merupakan pilihan yang sulit, bukan karena profesionalitas, tapi antara hati dan hutang. Ending dari episode ini menunjukkan adanya tugas berat dari keempat kesatria yang harus berjuang untuk merebut hati dan melindungi seorang ratu dan putrinya dari kejamnya mulut dan jempol netizen. Kira-kira bagaimana kelanjutan ceritanya? Aku juga penasaran. Kita bahas besok. Oke, sekian video dari aku. Aku Selena Saga dan semoga bermanfaat.